Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube AN Video. Nah, kali ini gue akan berbagi pengalaman gue mudik ke Jawa Tengah ya di tahun 2024 ini bareng sama teman-teman gue. Dimana teman gue itu ada si Labib dengan motor WR, terus ada Gilang dengan motor Aerox, terus si Ahmed dengan motor ADV, terus Irsyad dengan motor NMAX-nya, dan si Heru dengan motor CBR 150R. Nah, jadi total kita berlima dan 6 sama gue. Nah, ini perjalanan kita udah ke arah Pasar Rebo ya. Di hari pertama tadi dari Depok ke mana? Dari Depok ke Pamanukan itu kita mulai di pukul 12.00 ya. Kita ketemuan di pom bensin Margonda. Terus kemudian ini trip pertama kita, pemberhentian pertama kita waktu itu di Pamanukan sekitar jam 2 pagi ya. Kita sampai situ, kita istirahat karena memang udah perjalanan kurang lebih 2 jam ya, udah agak capek juga. Memang kan kita punya target ya di Cirebon tuh kalau bisa pagi lah gitu jam 6, makanya kita ngatur manage waktunya itu kayak gitu. Perjalanan sih santai ya, dengan kecepatan 90 rata-rata gitu. Nah, terus kemudian masih di hari pertama juga kita ini udah sampai di Cirebon itu sekitar pukul 5 pagi ya. Kita istirahat 1 jam di sini, agak lama istirahatnya karena teman kita si Heru itu yang naik CBR sempat tertidur dulu gitu di depan Indomaret. Terima kasih banget waktu itu ya sama mbak-mbak Indomaret sama mas-masnya juga udah dibolehin buat istirahat, ngecas segala macem di sana. Kotanya tuh ya lumayan ini lah ya, apa namanya, rame gitu. Terus kemudian juga tadi ngelewatin alun-alun juga, bagus gitu alun-alunnya. Ada kayak apa, bangunan candi-candi gitu yang oren-oren gitu ya. Nah, terus kemudian di jam 9 pagi kita udah sampai daerah Tegal ya. Si teman kita si Black yang naik motor Aerox itu gantian, dia yang tidur karena udah lumayan capek. Jadi memang kita santai aja perjalanannya. Kalau ada teman yang capek ya udah tidur, kita tungguin kayak gitu. Walaupun kita tetap punya ini ya, punya target waktu, tapi biasanya kalau emang teman udah capek kita nggak paksain sih, kita biarin dia istirahat dulu biar semuanya dalam keadaan tetap sehat walafiat lah gitu ketika nanti sampai di tujuan. Nah, di sini tuh sebenarnya semalam tuh sempat ada trouble ya di motor teman kita yang si Labib tuh yang naik WR. Dia tuh ini ya, apa namanya, lampu depannya itu mati gitu, lampu depannya mati semalam di daerah Bekasi, sehingga kita ada sekitar 1 jam itu buat ngebenerin lampu Labib dulu gitu, karena kan lampu itu cukup vital karena kita perjalanan malam ya kan. Jadi yaudah tuh kita preparation dulu. Untungnya gue bawa senter terus bawa solasi ya, jadi buat sementara aja dulu gitu sampai akhirnya kondisi lampu normal dan kita bisa lanjut lagi. Karena kalau misal lampunya kedap-kedip juga pasti secara psikologis mungkin Labib akan kepikiran gitu dengan motornya, dan itu mengganggu konsentrasinya dia. Nah, terus ini udah mau sampai ke daerah Batang, kita berhenti lagi di deket di Alfamart karena waktu itu di Discord Labib menginfokan juga bahwa roda depannya dia tuh ada kayak bunyi gitu, kayak bunyi dan dia akan minggir dulu. Ya udah akhirnya kita cari Alfamart terdekat buat berhenti sambil nunggu Labib datang. Nah, ini masih di hari pertama ya, perjalanan dari Batang ke Sukoharjo sekitar jam 10.30. Ini gue lagi videoin di Alas Roban. Jadi gue sengaja emang mulai start ngerekam itu dari Alas Roban karena gue tuh udah lama banget gak lewat jalur ini kan. Biasanya kan kalau pulang kampung udah lewat tol terus kalau naik mobil. Terus pernah sekalinya lewat sini juga sama bokap, waktu itu motoran itu dilewatin jalan barunya yang lingkar di luar dan gak lewat sini. Nah, ini gue pengen coba. Ekspektasi gue sih sebenarnya pengen lewat yang jalan yang lika-likunya itu loh, pengen mengingat kembali masa-masa dulu waktu masih kecil gitu, diajak naik bis dan lewatnya tuh jalur yang itu. Tapi ternyata jalur yang gue maksud itu yang lika-liku itu tadi aturan belok ke kanan. Nah, gue kan ke kiri, ini udah jalur yang baru, jadi jalurnya itu tinggal lurus doang.
Itu kalau nggak salah sekitar 20 menit deh, itu udah tembus lagi ke sisi jalan satunya ya. Jadi udah kayak gini nih, udah mulus terus lurus. Memang kalau secara ini tuh dia turunan terus nih. Jadi memang kendaraan besar tuh nggak bisa lewat sini karena kan takutnya ada remblong. Sampai nanti di satu titik gue ngelihat di sebelah kiri tuh ada kayak jembatan, bukan jembatan, sorry, kayak penyelamatan gitu, jalur penyelamatan. Nah, kalau ini itu gue udah di daerah Sukorejo ya, pengen ke Sukorejo. Jadi udah ngelewatin Kendal. Gue emang sengaja lewat ke Sukorejo buat, oh ya, gue belum cerita ya kalau gue pengen ke Dieng dulu. Nah, ini ngelewatin Sukorejo sekalian memang gue nganterin temen gue, salah satu ada temen gue, si Vina gitu, dia pengen bareng dan itu diboncengin sama si Irsyad. Nah, kita lewatin sini ya, ini jalur paling aman lah gitu buat kita riding kalau ke arah Dieng. Nah, terus kemudian kita nyampe di rumahnya Vina. Waktu itu ya kita namanya juga lagi jadi musafir ya, jadi nggak puasa, mohon maaf. Udah nggak puasa ini. Terus lanjut ke dari Sukorejo ke Tambi, masih di hari pertama jam 3 sore. Setelah kita istirahat lumayan lama di tempatnya Vina ya, untuk mandi dulu lah, mandi terus yang ngantuk tidur dulu gitu biar semuanya fresh, karena kan trek dia yang cukup ekstrim gitu ya. Jadi kita benar-benar harus nyiapin performance. Terus Labib juga motornya udah diservis. Irsyad juga waktu itu ada kendala ya, gue lupa kendalanya apa gitu, kelahar atau apanya gitu, dan itu udah diperbaiki. Jadi semuanya udah dalam keadaan fit, udah motor keadaan fit, badan juga udah enak buat riding. Lanjut kita jalan lagi. Nah, ini pas banget, pas baru banget riding langsung gerimis ya, tapi nggak sampai hujan. Kita masih nggak pakai jas hujan, masih oke kok. Terus kemudian masih di daerah Sukorejo ini, nah ini ada kecelakaan. Ini satu-satunya yang kita lihat sepanjang perjalanan, itu ada kecelakaan ini doang. Jadi truknya itu kayaknya tengguling ya atau gimana ya, gue nggak terlalu tahu sih. Cuman lewat aja gitu, nggak mampir karena gue ngejar ke Diengnya, nanti takut kemalaman atau udah gelap kayak gitu. Nah, ini si Black yang naik Aerox. Waktu balik ke Jakarta gue sering banget tuh sama dia tuh sebelah-sebelahan buat kayak ngebut gitu loh. Jadi kan biar nggak ngantuk, kadang kita bikin hiburannya kayak gitu. Nah, di depan itu si Irsyad sama si Vina. Karena si Vina orang sini, jadi mereka kita persilahkan buat di depan buat ngasih tahu jalan kita tercepat dari Sukorejo ya ke Dieng gitu. Katanya sih mau dilewatin ke Tambi, nggak lewat Temanggung, Wonosobo gitu. Nah, jadi kita ikut aja mereka. Kemudian ini udah masuk ke daerah perkebunan ya, udah mau masuk Tambi. Ini tukeran driver, si Irsyad yang di belakang, Vina yang di depan, karena udah si Irsyad katanya udah ngantuk. Memang dia si Irsyad belum sempat istirahat ya, karena dia ke bengkel yang benerin kelaharnya itu. Tapi nggak apa-apa sih, si Irsyad sih kan rumahnya di Bandung, dia sering banget motoran jarak jauh. Walaupun lemes-lemes juga dia kalau buat di depan masih lincah banget ya. Nah, ini tanjakan di sini udah mulai berasa banget ya, berasa itu panjang dan cukup tinggi, sehingga memang motor agak bekerja ekstra ya. Ini bisa dilihat sendiri, nanjak lagi tadi kan setelah nanjak nikung. Ini jalanannya sih nggak terlalu besar ya, mungkin kalau misalnya untuk yang bawa mobil mungkin lebih berhati-hati gitu. Pokoknya kondisi harus prima kalau mobil lewat sini. Nah, ini si Heru tadi minta ngajakin foto-foto. Terus ini kameranya gue balik ya, gue ke arah depanin karena supaya nggak pegal juga kan. Bipro gue taruh di helm gitu, gue tutup. Nah, itu kan agak ngembun tuh kalau misalnya di daerah dingin, makanya gue buka. Terus Bipronya gue pindahin ke depan buat ngambil view dari arah depan juga sekalian. Nah, itu di belakang gue bisa dilihat tadi kan kayak ada gunung ya, itu ngingetin gue sama Gunung Batu sih di Jonggol, model kayak gitu ya. Nah, terus ini dikit lagi udah mau nyampe Tambi, ini udah turunan lagi. Nah, ini di sini gue happy banget karena gue ngerasain riding tuh enak banget, tempatnya enak, dingin ya kan, terus jalanannya juga bagus, nggak terlalu banyak lubang. Pokoknya gue bersyukur banget lah waktu itu dikasih perjalanan yang sangat menyenangkan kayak gini. Terima kasih ya Allah. Ya kan nggak hujan gitu, pokoknya happy banget lah. Teman-teman juga semuanya kondisinya baik kayak gitu.
Nah terus ini kita udah nyampe ini ya, udah nyampe ke arah Dieng. Ini udah lewat Tambi, kita udah mencar juga sama si Vina. Vina udah ketemu sama kakaknya. Kita ngelanjutin jalan berlima ya, berenam sama motor gue. Nah ini si Irsat maju, terus di depan tadi ada Ahmad sama Labib. Di belakang gua tuh ada si Black sama ini ya, si Black sama si Irsat. Si Black sama Heru yang di belakang. Nah ini di depan kayak gini ya, kabut. Nah, ini gue nyalain lampu Duramoto M3. Gue nyalain yang warna kuning ya, supaya kalau kuning kan lebih kelihatan di kabut daripada yang putih, makanya gue nyalain yang kuning. Ini asik banget sumpah perjalanannya, mana jalannya nggak rame, kayak punya kita lah gitu jalannya. Bisa dibilang nggak rame, terus turun kabut, viewnya bagus, subhanallah banget deh pokoknya waktu itu. Terus nih mulai jalan yang menyempit ya. Ini infonya tuh setelah lebaran katanya tuh macet banget ya, macet total gitu loh. Ini makanya kita bersyukur banget sebelum lebaran kesininya gitu, jadi bisa bener-bener menikmatin keindahan di Diengnya itu ya. Sangat-sangat bersyukur. Tuh si Heru miring-miring gitu, dia emang suka nikung miring dia. Nah ini kita udah nyampe di Tugu ini ya, yang tulisan Dieng Plateu gitu, yang sangat ikonik. Pasti orang kalau main ke Dieng nggak lupa foto di sini. Kita juga bikin konten di sini, foto-foto, video kayak gitu semuanya. Nah, masuk hari kedua pulang dari Dieng, kita langsung ke arah Wonosobo dan ke Purworejo. Dimana Purworejo itu tempat kelahiran bokap gua ya. Jadi kampung. Ini kita lewat Cikunir. Jadi balik tuh lewat Cikunir dan kita foto-foto di Swiss Van Java gitu ya kan, yang indah banget. Nah ini mobil-mobil wisatawan ya. Jadi memang di sana tuh ada penyewaan mobil gitu ya. Oke, hari kedua Purworejo, perjalanan Purworejo Jogja jam 3 sore kita mulai. Karena tadi kan sampai Purworejo perkiraan tuh jam 2 siang gitu. Ketemu sama Mbah Kakung 1 jam ngobrol-ngobrol segala macem, terus langsung kita jalan lagi ke daerah Jogja. Di Jogja kita dapat penginapan harga sekitar 130.000 ya untuk berdua. Kalau kemarin kita di Dieng tuh dapat harga di 500.000 buat 6 orang itu. Pokoknya murah-murah lah. Nah ini perjalanan jalur selatan ya, kita nggak lewat Jalan Dendles, tapi lewat jalur Pantura yang agak ke tengah. Cuman bisa dibilang ini selatan juga sih katanya. Nah ini tuh anginnya tuh kencang banget di sini, makanya gue berasa banget itu goyang motor karena gue bawa box belakang, terus box samping juga. Tapi kalau samping sih lebih jatuhnya ke tas sih. Ini deket ini ya, bandara ya. Ini udah deket bandara, makanya nanti ketika lampu merah tuh sebelah kanan itu belok buat ke arah bandara. Di sini juga alhamdulillah cuaca cerah gitu, nggak ada hujan, jadi enak banget kita riding. Memang agak panas sih, cuman kan kalau panas kan bisa kita siasati dengan menggunakan jaket yang mungkin bahannya lebih adem gitu. Terus kemudian juga dengan banyak minum air dingin. Ini teman-teman juga lagi nggak puasa juga karena mau safir ya. Ini udah nyampe Jogja, malamnya kita sebenarnya keliling-keliling, cuman gue ngevideoin ini aja gudeg yang sangat terkenal katanya, gudeg Bromo ya. Malamnya itu ramai banget ngantri, baru kali ini gue ngeliat orang ngantri sampai kayak gitu ya buat beli makanan, keren deh pokoknya. Nah ini hari ketiga perjalanan dari Jogja ke Sragen, ke Purwodadi, tempat kelahiran gua. Purwodadi ya, tempatnya nyokap. OTW sono, gue pagi-pagi keluar dari hotel, bukan hotel ya, dari Super Oyo. Super Oyo keluar itu langsung disuguhkan dengan view Gunung Merapi yang sangat bagus. Wah, baru gue ini berangkat sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah. Ya gue jadi ceritanya tuh gue pengen keliling Jogja lagi gitu paginya biar bisa sambil ngonten kan. Jadi malamnya gue nggak banyak video. Teman-teman gue sih masih pada tidur. Gue izin buat duluan, nanti gue tunggu di Klaten. Nah ini gue rencananya mau ke Tugu Jogja, terus ke alun-alun dan sebagainya.
Dan di Klaten gue akan berhenti di bengkel motor Honda buat ngecek air radiator gue sama ganti oli sih gitu, biar safety ya, maksudnya biar motor gue tuh performanya dalam keadaan baik, gue cek dulu. Nah ini di sini gue sempet galau ya arahnya kemana gitu ya kan. Terus juga gue penasaran nih bakalan di depan tuh ada yang view yang lebih bagus dari ini nggak sih, yang buat moto Merapinya gitu. Cuman kayaknya nggak ada gitu, dan gue lanjutin perjalanan. Nah ini udah mau nyampe ke Tugu Jogjanya. Gue nggak terlalu hafal sih jalan Jogja jujur aja, karena nggak terlalu sering juga kesini. Yang kedua waktu itu naik mobil ya, mungkin feelnya beda ya kalau naik mobil sama motor. Jadi kayak gue agak sedikit linglung sih, cuman ya gue sambil pelajari lah sedikit-sedikit gitu untuk jalan Jogja ini. Nah ini kita sebelah kiri kita itu ada pasar, terus lurus ke depan itu udah Tugu ya. Semalam itu rame juga sih, jadi mau malam mau pagi kayak gini tuh rame sih. Cuman memang ya kalau malam itu pasti jauh lebih rame lah ketimbang pagi ya, karena mungkin anak-anak mudanya tuh kalau malam malah enak asik nongkrong gitu. Kalau pagi-pagi kebanyakan orang olahraga ya, mungkin ya kebanyakan orang olahraga kayak ya mungkin bawa bapak lah gitu bisa dibilang, kan gue juga udah bawa bapak sih. Ini Tugu Jogja di sebelah kanan. Nah gue pengen foto di sini dulu, jadi gue lurus terus nanti di sebelah kanan itu jalanannya itu ditutup, jadi kita bisa foto-foto di situ. Nah kenapa gue tahu, karena gue semalam juga sebenarnya udah kesini. Nah ini gue muter balik, terus di depan sana itu ada bapak fotografer. Gue nggak sempet kenalan ya karena nguber waktu juga. Ini jadi bapak fotografer ini akan memoto orang-orang yang lewat, yang sepedaan atau lagi lari kayak gitu. Nah setelah gue puas foto-foto di sana, ini kita langsung lewatin Jalan Malioboro. Jalan Malioboro pagi-pagi ya rame, cuman nggak seramai malam. Kalau malam mah buset, rame banget orangnya. Ini mungkin pertokoan juga masih pada tutup ya karena masih pagi. Tapi ini jauh banget ya, waktu gue kuliah tuh nggak sebagus ini penataannya. Ini tuh menurut gue peningkatan yang sangat signifikan ya dari Jogja ini untuk pedestrian jalan, terus penataan landscape-nya. Itu menurut gue kemajuannya cukup bagus gitu, sangat signifikan lah gitu, lebih nyaman, dan pasti orang juga akan lebih banyak tertarik ya buat ke Jogja kalau tempatnya kayak gini, asik gitu. Ini gue ke arah ini ya, Keraton Yogyakarta. Kalau semalam sih kata si Ahmed, dia kan kuliah di UGM ya, jadi udah hatam banget tuh Jogja. Semalam kita diajak muter-muter tanpa ngeliat maps, dia emang suhu dah. Ini gue tinggal lurus aja, ngulangin trek yang semalam dikasih tahu sama Ahmad. Lurus sampai nanti ketemu di perempatan, terus di seberang kanan gue itu ada kayak bangunan gedung tua gitu ya. Ini kalau nggak salah di sebelah kiri tuh inian deh, kayak museum atau apa gitu yang bentuknya kayak vintage gitu ya, yang warna putih, yang kerajaan gitu ya. Gue belum pernah masuk situ sih, cuman kan gue pengen mampir ke situ, cuman nggak tahu tempat parkirnya segala macem. Nah ini gue kayaknya ini ya apa namanya, kemajuan, terus gue mundur lagi nih. Karena nanggung tadinya mau lampu apa masih hijau tapi mau merah ya kan, ya udah akhirnya gue berhenti. Sorry ya, gue tadi mundur lagi. Nah terus ini udah mau masuk ke area keraton. Ini kalau nggak salah alun-alun utara ya nyebutnya ya. Jadi alun-alun utara itu yang apa namanya, yang tidak bisa di maksudnya apa gimana ya, nggak bisa masuk ke dalam lah intinya gitu. Beda dengan yang alun-alun selatan nanti gitu. Ini terus dari lapangan tadian kita kiri terus kanan. Nah nanti ketemu sama bangunan kayak gini nih, ikonik banget nih kalau di film-film. Kalau ada film ke Jogja pasti ada scene ke arah sini deh. Sotil aja sih gua. Ini kita lurus terus, masih lurus terus, nanti kalau nggak salah ketemu di suatu pertigaan gitu, belok ke kanan ya, belok kanan. Nah ini setelah belok kanan nanti tinggal lurus aja mentok. Nah ini udah sampai di alun-alun selatan. Di alun-alun selatan ini baru nih orang bisa masuk ke area beringinnya itu ya kan. Lebih nggak tahu deh ya, semalam sih Ahmad cerita sih kenapa yang ini kebuka yang ini ketutup gitu. Cuman
daripada gue takut salah nanti, karena gue juga agak lupa. Mungkin teman-teman juga tahu lah, komen aja di bawah ya, kenapa yang di atas ditutup, yang di bawah dibuka. Nah ini gue pengen coba selfie di sini buat kenang-kenangan ya. Karena ini kan baru pertama kali lagi gue jalan-jalan pakai motor lagi gitu, setelah lama banget nggak jalan dari SMK kalau nggak salah terakhir tuh, yang pulang kampung naik motor. Dan itu juga nggak ke mana-mana ya. Nah ini gue lanjut ke arah Klaten nih. Pasti kalian yang tinggal di Jogja atau yang kuliah di Jogja pasti nggak asing nih sama flyover ini. Flyover ini panjang banget ya, yang langsung menikung ke kanan terus nanti bisa tembus ke Klaten. Nah ini kenapa gue videoin, karena gue dari jauh ngeliat, wih keren banget gitu pagi-pagi ya kan. Ada view Gunung Merapi di atas flyover, karena gue tahu kan di bawah tuh ntar depan kita flyover gitu. Dan kabutnya itu, wih subhanallah gitu, gue lihat masih ada gitu ya kan kabut di bawahnya. Terus view gunung di sebelah kiri juga, itu sebenarnya ada gunung juga, cuman mungkin nggak ketangkap kamera ya, agak jauh sih di sebelah kiri. Gue tuh di sini, wah ya Allah indah banget pagi-pagi, nggak macet ya kan. Terus juga matahari belum terik banget. Wah pokoknya subhanallah banget dah, kita dikasih bisa ngelihat ciptaannya yang begitu luar biasa kayak gitu. Nah ini lanjut ya, setelah tadi gua ganti oli, terus ngecek air radiator juga dibilang aman ya kan, nggak berkurang. Dan gue emang mastiin lagi sih, gue buka tutup radiatornya memang aman gitu, nggak ada kekurangan. Nah ini gue udah bareng sama teman-teman gue, cuman mereka udah pada nyelip gue karena mereka bilang kan ngantuk gitu. Gue kan kalau bawa motor tuh kayak gitu biasanya, stay di angka 90 terus kayak gitu, jarang gitu naik cepet terus 110 kayak gitu, jarang. Makanya teman-teman tuh ngerasa kayak gaya riding gue tuh bikin ngantuk, makanya mereka duluan. Dan no problem sih, kan gue di situ masih pakai Discord, dan ini emang udah nggak terlalu jauh dari kota Purwodadinya. Nah ini gue udah dikit lagi mau sampai di rumah mbah gue ya, ketemu sama keluarga. Jadi nyokap bokap itu naik mobil langsung menuju ke Purwodadi, sedangkan gue kan dari ini dulu ya, dari muter-muter dulu gue ke Dieng, ke Jogja segala macem. Nah kita ketemuan di sana. Nah ini gue ngerapihin jaket dulu, karena nggak enak kan kalau nyampe nanti berantakan banget gitu, minimal ya agak rapi sedikit lah. Di sini di Purwodadi tuh daerahnya tuh emang lumayan panas. Terus gue juga nggak ngerti deh, ini jalan padahal sering dicor ya, cuman sering rusak kayak gini. Satu mungkin ya karena daerah sini tanahnya agak berbeda gitu, warna hitam, lempung ya nggak salah. Terus kemudian juga angkutannya memang angkutan berat yang laut sini ya kalau misalnya lagi panen. Terus yang ketiga mungkin ada faktor cuaca juga kali, bisa jadi. Nah tapi nggak semua sih, kayak ini kan bagus gitu, jadi emang di beberapa kondisi rusak dan ada yang bagus juga gitu. Nah ini kita belok ke kanan, jadi posisi rumah mbah gue itu di sebelah kiri nantinya ya, di tepi sawah. Dan itu kalau misalnya siang-siang itu, wah kalian bisa ngelihat kayak ada uap yang keluar dari tanah gitu loh, saking panasnya. Tapi tempat ini sangat bikin rindu banget, sumpah. Mungkin itu aja video gua kali ini ke kampung. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you.